Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Kita ketemu lagi dengan pembelajaran matematika. Hari ini kita akan bahas mengenai satuan debit. Mudah-mudahan setelah belajar hari ini kalian bisa mengerti dan bisa menyelesaikan permasalahan satuan debit. Baik, kita mulai saja. Kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang Bapak cintai, satuan debit ini macamnya banyak sekali ya. Yaitu ada meter kubik per detik, ada lagi meter kubik per menit, ada desimeter kubik per detik, ada desimeter kubik per menit, ada sentimeter kubik per detik, dan ada sentimeter kubik per menit, dan ada pula milimeter kubik per detik dan milimeter kubik per menit. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu satuan debit erat kaitannya dengan satuan volume yang telah Bapak sampaikan di pembelajaran sebelumnya. Begitupun dengan satuan waktu. Ada kaitannya karena satuan debit itu adalah jarak per waktu atau volume per waktu ya. Nah, kita lihat yang pertama adalah mengubah satuan debit ke satuan debit lainnya. Nah, tapi yang difokuskan adalah mengubah satuan debit dengan satuan waktu yang sama. Kita perhatikan contoh soalnya. 150 desimeter kubik per menit berapa sentimeter kubik per menit. Nah, di sini ada perubahan satuan volume ya. Desimeter kubik diubah ke sentimeter kubik. Namun satuan waktunya masih tetap menit ke menit. Lalu ada lagi contoh soal nomor 2 yaitu sentimeter kubik per detik diubah ke desimeter kubik per detik. Ya, ini ada 2. Lalu lagi yang ketiga ada satuan sentimeter kubik per detik diubah ke meter kubik per detik. Ini satuannya. Baik, kita selesaikan masalahnya satu persatu. Yang pertama, 50 desimeter kubik per menit dirubah menjadi sentimeter kubik per menit. Di sini ada perubahan dari desimeter kubik ke sentimeter kubik ya. Artinya kalau dalam satuan tangga dia turun satu tangga. Nah, maka 50 desimeter kubik per menit sama dengan 50 kali 1000 cm kubik per menit. Kenapa dikali 1000? Karena 1 desimeter kubik itu sama dengan 1000 cm kubik. Ya, sekali lagi, karena 1 desimeter kubik itu 1000 cm kubik. Maka jika 50 desimeter kubik, maka dikali dengan 1000 cm kubik. Ya, maka hasilnya adalah 50.000 cm kubik per menit. Nah, ini tolong diperhatikan. Yang kedua, 46.000 cm kubik per detik berapa desimeter kubik per detik? Di sini ada perubahan dari sentimeter ke desimeter. Ini artinya naik satu tangga. Berarti naik satu tangga itu dibagi dengan 1000 atau 1 per 1000. Kita selesaikan. 46.000 cm kubik per detik sama dengan 46.000 desimeter kubik per detik per 1000. Nah, di sini kenapa dibagi? Kalau di yang atas yang nomor 1 dari desimeter ke sentimeter ini turun, maka dikali. Sedangkan kalau yang nomor 2 dari sentimeter ke desimeter naik, itu dibagi. Kenapa? Karena 1 cm kubik itu sama dengan 1 per 1000 desimeter kubik. Maka jawabannya adalah 46.000 dibagi 1000 sama dengan 46 desimeter kubik per detik. Perubahannya diperhatikan. Lalu contoh yang ketiga yaitu 42.000 cm kubik per detik dirubah menjadi meter kubik per detik. Senti ke meter ini naik 2 tangga.
Maka kalau naik 2 tangga dibagi dengan 1 juta. Kenapa? Karena setiap naik 1 tangga dikali 1000. Maka kalau 2 tangga 1000 dikali 1000. Nah, 42.000 cm3 per detik diubah ke meter kubik per detik, maka 42.000 dibagi dengan 1 juta. Ya. Maka didapat 42 per 1000 meter kubik per detik. Perhatikan, nolnya dicoret. Yang atas coret 3, yang bawah coret 3. Ya. Sehingga kalau 42 per 1000 diubah menjadi pecahan desimal, sama dengan 0,042. Ya, kenapa? Nah, ini penjelasannya. Karena 1 cm3 sama dengan 1 per 1 juta meter kubik. Ya. Kenapa? Karena naik 2 tangga. 1 tangga dibagi 1000, maka 2 tangga 1000 kali 1000. Ya, perhatikan. Nah, ini karena naik 2 tangga. Tolong sekali lagi anak-anakku diperhatikan cara penyelesaiannya. Ini yang berubah hanya satuan volumenya, yaitu dari satuan cm3 diubah ke meter kubik, dari desimeter kubik diubah ke cm3, dari cm3 diubah ke desimeter kubik. Tolong diperhatikan contoh-contohnya ya, sehingga kalian nanti bisa mengerjakan soal dengan mudah, dengan lancar. Baik, mudah-mudahan kalian paham. Dan untuk latihan, kalian bisa lihat di buku paket halaman 57. Nomor yang dikerjakan cukup nomor ganjil nomor 1, 3, 5, 7, dan 9. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, mungkin ini yang Bapak dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika kalian kurang paham, bisa kalian dibuka-buka lagi pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai volume, mengenai satuan waktu, satuan volume, dan melihat contoh-contoh pengerjaannya agar kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang ada dalam buku paket. Dan jika nanti ada bentuk pecahan, maka paling mudah diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Cukup deh Bapak. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.